Lalu bagaimana tindak lanjut polisi usai menangkap tersangka kasus penculikan balita di Makassar? Kita sudah bersama dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mas. Pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi sudah bisa membongkar kasus ini dan juga bisa mengembalikan korban kepada keluarga Pak Kapolres Anda dan jajaran. Ini sejauh ini tindak lanjutnya bagaimana? Kabarnya dibuat tim sus ya? Iya, jadi setelah kami mendapatkan para pelaku, kan memang diakui ada yang sudah menjadi perantara. Jadi pelaku kedua ada menjadi perantara sebanyak 3 kali. Ada juga yang pelaku ketiga itu menyatakan bahwa sudah 9 kali menjual bayi dan 1 kali menjual anak. Nah, dari hasil keterangan pelaku yang kami dapat ini, kami berupaya untuk berkoordinasi dengan Barreskrim ya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan korban-korban lain atau tindak pidana yang sama dan tetapi masih belum terungkap dari keterangan dari para pelaku. Oleh karena itu kemarin kami sudah membuat tim sus ya bersama-sama dengan bekerja sama dengan pihak Barreskrim untuk mencari tahu apakah ada lagi kejahatan semacam ini yang terjadi atau mungkin belum dilaporkan atau mungkin memang ada yang belum terungkap sehingga upaya ini kami lakukan agar penyidikan nanti ke depan bisa lebih Temuan sementara bagaimana jaringan. Pak Kapolres? Temuan sementara hasil tim sus? Hasil tim sus ya kami melihat ini ada kecenderungan bahwa jaringan TPPO ini itu tidak hanya di satu kota tetapi sudah lintas provinsi. Nah yang kami dalami juga itu dari akun-akun Facebook. Ya, akun-akun Facebook ini memang mereka menawarkan jasa untuk adopsi. Nah, ini kami masih dalami lagi apakah itu terkait dengan pihak-pihak di luar negeri atau hanya di dalam negeri. Ini masih melakukan searching masalah itu. Sampai ada yang mengaku 9 kali melakukan penjualan anak dan juga bayi. Bagaimana dilakukan di medsos tidak terjangkau patroli siber oleh polisi atau bagaimana ini bisa terjadi? Jadi kalau kita bicara masalah TPPO atau perdagangan orang gitu ya, penjualan anak ini tidak melulu anaknya diculik, tidak melulu. Artinya ada juga orang tua yang tidak ingin punya anak ya, misalnya married by accident gitu ya, terus punya anak, anaknya lalu dijual ke orang. Atau mungkin ada orang yang memang dalam kondisi ekonomi tertentu lalu menjual anaknya kepada seseorang. Nah ini melalui model-model semacam ini lalu hal tersebut dilakukan. Nah yang kami dalami adalah terutama yang masalah penculikan. Walaupun yang tadi juga itu orang tua ya atau mungkin pamannya atau kakeknya yang melakukan penjualan anak bayi terhadap pihak-pihak jaringan pelaku TPPO ini juga merupakan pelanggaran hukum yang cukup berat, ya sangat berat ya menurut saya. Jadi ini juga kita dalami hal itu. Ini kan yang kemarin di Makassar juga terjadi melalui media sosial dengan modusnya adopsi. Artinya ada kemungkinan bukan hanya 4 tersangka, bisa lebih dari itu, lebih banyak lagi. Dalam kasus ini 4 tersangkanya memang. Jadi rangkaiannya memang begitu. Jadi ini kan jaringan ya, namanya tindak pidana perdagangan orang itu adalah kejahatan transnasional terorganisir. Artinya memang mereka sudah terorganisir. Si penculik di awal itu memang sudah tahu dia harus menculik siapa dan dia harus memposting di mana dan dia sudah tahu pelanggan-pelanggannya siapa atau jaringannya siapa. Karena tidak mungkin mereka akan memposting di sembarang tempat. Pasti diposting sudah di akun tertentu yang mereka sudah tahu. Nah, itu satu. Lalu ada yang datang. Nah, orang-orang yang datang ini memang orang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana cara mengambil anak untuk dijual kan gitu. Baru setelah itu diambil, dioper lagi ke tempat lain dan orang-orang yang menerima anak ini sebagai korban trafficking itu juga mereka adalah satu jaringan yang sudah terorganisir sampai ke klien yang terakhir. Pak Kapolres. Nah itu yang kami dalami untuk pelaku dari anak Bilkis ini 4 gitu ya. Pak Kapolres tadi Anda menyebut ada yang lainnya. Tadi Anda menyebut si pelaku ini sudah tahu siapa menculik siapa tugasnya. Artinya mereka sudah memonitor calon korbannya. Iya, artinya siapa calon korban itu, bagaimana kondisi korban. Misalnya siapa itu bukan namanya ya, bukan langsung pada orang kita, tapi
siapa targetnya. Oh, ini anak-anak yang tidak dalam pengawasan orang tua yang cukup, atau mungkin anak-anak yang mungkin berada di tempat ini. Mereka sudah melakukan survei sebelumnya, karena tidak mungkin tak langsung begitu diambil. Nah, ini kondisinya mereka sudah melakukan perencanaan. Kalau Mas lihat itu kan di CCTV ada si pelaku membawa juga 2 orang. Dua orang, iya. Nah, itu memang sudah direncanakan. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa mengambil seorang korban kalau memang tidak dengan perencanaan yang matang, dan kalau mengambil secara paksa tentu anak akan bereaksi gitu ya, atau mungkin orang sekitar akan bereaksi. Sehingga dipancing melalui anaknya sendiri untuk bermain, lalu diajak untuk jalan gitu ya. Setelah sudah sampai di rumahnya baru dia melakukan aksinya. Oke, baik. Ini tadi kembali soal jika akarnya dari media sosial karena ada permintaan juga, ada yang menawarkan, sudah disisir untuk saat ini media sosial yang ada dugaan TPPO-nya. Ya, kami bekerja sama juga dengan Direktorat Cyber gitu ya, untuk melakukan penyisiran terhadap akun-akun yang berpotensi untuk melakukan penjualan orang, khususnya anak gitu ya, dengan modus-modus tertentu. Nah, ini kalau masalah perdagangan orang kan modusnya tidak hanya adopsi, tapi juga dengan modus-modus yang lain. Ada yang penipuan, ada juga yang dengan bujuk rayu, dengan pemaksaan. Itu modusnya banyak gitu ya. Tapi kami untuk patroli cybernya itu kami melakukan juga, tetapi memang terbatas karena kemampuannya, tetapi kerjasama dengan Direktorat Cyber. Oke, terakhir singkat, jadi untuk korban, berapa lagi korban yang saat ini diupayakan untuk bisa dikembalikan pada keluarganya? Apakah sudah ada catatannya Pak Kapolres? Iya, jadi kalau dari pengakuan tersangka ini, rata-rata tersangka tidak mengenal korbannya. Itu pertama. Tapi kami berupaya untuk mencari tahu jejak dari jejak digitalnya, juga keterangan-keterangan yang mereka berikan kepada kami akan lacak gitu ya, dari mana mereka mendapatkan korbannya dan disalurkan kemana. Itu yang sedang kami dalami sampai saat ini. Dan pemeriksaan masih intensif kita lakukan secara berturut-turut. Baik, terima kasih Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana telah menyampaikan informasi dan juga bergabung di program Kompas Malam hari ini.